Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Eka Hendarsah, CGP Angkatan 8 dari SMPN 1 Pundai, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya didampingi fasilitator Ibu Eva Afianti dan pengajar praktik Bapak Widas Mahendra. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selamat datang. Saya disuguhkan dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid itu menurut Tomlinson. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi adalah penerapan strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama, melakukan pemetaan terhadap kebutuhan siswa berdasarkan analisa kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Yang kedua, menganalisa atau menganalisis kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Itu bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik, kognitif atau non-kognitif. Yang kedua, menentukan strategi diferensiasi yang akan dilakukan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang selanjutnya, menuangkannya ke dalam RPP atau modul ajar. Yang terakhir, kemudian aplikasikan rencana tersebut di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara sebagai berikut, yaitu guru melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru harus menganalisa kesiapan belajar siswa sehingga guru bisa mengetahui siswa mana yang kesiapannya kurang, perlu dibantu, cara berpikirnya masih abstrak atau sudah konkret, dan lain-lain. Sehingga guru dapat membentuk strategi diferensiasi apa yang akan dilakukan berdasarkan kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar. Guru harus menganalisa minat murid sehingga mengetahui hal apa yang murid sukai. Hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi guru untuk menentukan strategi diferensiasi apa yang akan dilakukan dan yang bisa memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan minat tersebut. Yang ketiga, guru harus menganalisa profil belajar murid, apakah itu audio, visual, atau kinestetik, sehingga hal tersebut akan menuntun guru dalam menentukan strategi diferensiasi yang akan dilakukan, terutama dalam diferensiasi proses. Dengan melakukan 3 hal tersebut tadi, besar kemungkinan bahwa kebutuhan belajar siswa akan terpenuhi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Apabila melihat kaitan antar materi, saya menyuguhkan dalam bentuk gambar. Di sini ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai peran guru penggerak, selanjutnya ada visi guru penggerak, ada budaya positif, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana hal-hal yang tadi atau komponen yang tadi bisa menuju ke profil belajar Pancasila? Mari kita lanjut. Di sini diharapkan ketika kita memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu kita menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah fondasi awal dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, terutama filosofi mengenai pendidikan harus berhamba kepada anak dan harus sesuai dengan kodrat anak. Selanjutnya kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Apabila seorang guru telah mempunyai nilai-nilai dan peran guru penggerak, diharapkan dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena nilai dan peran tersebut sangat mencerminkan kompetensi guru yang tinggi, sehingga bisa dengan mudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, kaitan dengan visi guru penggerak.
Visi merupakan petunjuk arah kemana kita melangkah menuju ke tujuan yang ditentukan. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan harus mengacu kepada visi guru yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak akan keluar dari jalur yang akan dilewati. Selanjutnya, kaitan dengan budaya positif. Di sini budaya positif merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan berdasarkan yang pertama teori disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kaitannya adalah pembelajaran berdiferensiasi bisa menghasilkan hasil yang optimal jika pendukung-pendukungnya terpenuhi. Salah satunya adalah budaya positif, karena budaya positif bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman sehingga pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana dengan maksimal. Kesimpulannya, untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka penting bagi kita untuk memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita dukung pemahaman tersebut dengan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dengan menggunakan petunjuk sebagai arah, yaitu visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Implementasi tersebut akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang akan menjadi budaya positif yang akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, implementasi tersebut diperkuat dengan pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi demi terwujudnya pembelajaran yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan anak, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada anak dapat diraih secara optimal. Mohon maaf dari segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah penganalisa kebutuhan murid yang handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.